Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Kepulangan jemaah haji debarkasi Aceh masih berlangsung, bahkan para tamu Allah ini disambut haru keluarga dan kerabat saat tiba di tanah air. Polemik pengelolaan tanah wakaf Belang Padang Banda Aceh terus bergulir menyusul surat Gubernur Aceh kepada Presiden beberapa waktu lalu. Lokasi wisata pemandian Gunung Pandan di Kabupaten Aceh Tamiang semakin digemari lantaran alamnya yang tenang dan eksotis serta dilengkapi berbagai fasilitas. Kepulangan jemaah haji asal Provinsi Aceh masih berlangsung. Kali ini jemaah haji asal Kabupaten Nagan Raya tiba di kampung halamannya pada Rabu malam. Kepulangan 118 jemaah haji ke daerah asal disambut haru keluarga dan kerabat yang sudah menunggu di halaman Masjid Agung Al-A'la atau Masjid Gio sejak Rabu petang. Mereka tiba di Sukamakmur, Nagan Raya setelah menempuh perjalanan darat selama 7 jam dari Banda Aceh. Para tamu Allah ini mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar pada Selasa pagi waktu setempat. Saat tiba di tanah air, para jemaah haji langsung mendapat paket air Zam-Zam dari panitia daerah. Para jemaah bersyukur telah selesai menunaikan ibadah haji musim ini dengan lancar kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sangat menyenangkan, tawaf. Ya alhamdulillah lah, karena kita bisa dekat dengan Ka'bah, bisa melihat Ka'bah langsung, terus kita bisa melihat kuburan Rasulullah. Jadi alhamdulillah senang luar biasa. Dari total 118 jemaah haji asal Nagan Raya yang berangkat, semuanya bisa kembali dengan selamat. Sejauh ini tidak ada jemaah haji yang sakit atau meninggal dunia. Alhamdulillah, sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan melalui embarkasi dan keberangkatan daripada Aceh tadi di asrama debarkasi itu tepat waktu. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah semua khususnya untuk kita Nagan Raya semua lancar. Kesuksesan pelaksanaan haji tahun ini diharap menjadi pelajaran penting agar musim haji tahun depan kuota haji bisa ditambah. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Objek wisata Pantai Loenga, Kabupaten Aceh Besar, menelan korban jiwa. Kali ini seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri PTN di kota Banda Aceh hilang terseret arus air laut pada Selasa lalu. Muhammad Iqbal terseret arus deras saat mandi bersama temannya di pantai. Sementara rekan korban, Sheila, berhasil diselamatkan oleh warga yang sedang melakukan latihan selancar di pantai tersebut. Mahasiswa Fakultas Kelautan Universitas Syah Kuala asal Sumatera Utara masih dalam pencarian tim gabungan Basarnas Banda Aceh. Menurut keterangan korban selamat, mereka baru pertama kali mandi di pantai itu. Sheila sudah memperingatkan temannya karena berbahaya. Si Iqbal agak main air lah itu, makin dalam kan dia masih penasaran seberapa dalam sih laut ini. Mandi dia balik lagi dari Sela ke bawah lah. Tim gabungan SAR Banda Aceh masih menyisir lokasi hilangnya korban. Kawasan tersebut merupakan yang sama dengan peristiwa hanyutnya 2 bocah asal Aceh Barat yang kemudian ditemukan meninggal dunia.
kendala pada hari ini yaitu mungkin kendalanya ada angin. Di tadi siang mungkin anginnya agak pecah, jadi agak sedikit menghambat pencarian hari ini. Mungkin demikian. Bang, ini kejadian yang baru juga ya, atau bersambung dari kejadian hilang anak kemarin ini? Ya, jadi 2 hari yang lalu kita juga melakukan operasi sar yang sama di tempat yang sama. Nah, dari selang 1 hari terjadi lagi musibah yang sama di tempat yang sama. Untuk mencegah kembali jatuh korban jiwa, wisatawan diimbau untuk tidak mandi di laut karena cuaca dan gelombang laut tidak aman bagi pengunjung. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Tanah lapang Belang Padang, Kota Banda Aceh kini jadi rebutan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengembalikan hak tanah wakaf tersebut di bawah manajemen Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Dalam surat tersebut, Gubernur meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan tanah wakaf Belang Padang yang selama ini dikuasai Kodam Iskandar Muda dilepas. Tanah Belang Padang tersebut diwakafkan untuk kemakmuran Masjid Raya Baitur Rahman pada masa Kesultanan Aceh. Dalam surat yang dikirimkan kepada Presiden, pemerintah Aceh mengusulkan status tanah wakaf Belang Padang dikembalikan ke pengurus Masjid Raya. Presiden juga diminta memfasilitasi proses sertifikasi antar institusi secara transparan agar tidak memicu konflik. Pak Gubernur, kemarin apakah betul ini telah menyurati Presiden terkait dengan Belang Padang yang merupakan wakaf? Saya belum menerima laporan. Enggak, Pak Gubernur sudah menyurati Pak ya? Ya, tapi belum laporan. Apakah Belum ada perkembangan? belum? Saya belum laporan. Apakah iya atau tidak? Kenapa Pak disurati Pak Presiden Prabowo Pak terkait dengan tanah Belang Padang ini Pak? Ya, semua jangan apalagi jangan dawa-dawi mana kita aman namanya semuanya. Saat ini tanah lapangan Belang Padang, Banda Aceh masih terawat dengan baik. Bahkan lokasi ini kerap dijadikan warga sebagai tempat bersantai dan berolahraga. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Kasus anak kecanduan gawai kian marak di Kabupaten Aceh Tamiang. Fenomena ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dan keterlibatan orang tua pada anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Gejala awal yang umum muncul adalah sikap mudah marah, enggan beraktivitas, dan kecanduan game atau video. Tanda ini terjadi karena anak merasa nyaman dan mendapat hiburan cepat dari gawai tanpa dikontrol keluarga. Dampak kecanduan gawai pada anak laki-laki dan perempuan berbeda. Anak laki-laki lebih sering mengurung diri, malas berinteraksi. Yang memprihatinkan, capaian pelajaran menurun, bahkan sebagian di antaranya mulai enggan bergaul hingga mengisolasi diri. Mencegah agar anak tidak menjadi kecanduan gadget sebenarnya adalah hal yang harus konsisten pada awalnya untuk dilakukan di dalam lingkungan rumah seperti itu, ayah bunda. Nah, bagaimana sih caranya? Ya kan? Nah, pertama adalah ayah bunda itu harus memberikan contoh dulu pada diri sendiri, dimulai dari diri sendiri dulu tepatnya, di mana ayah bunda ketika anak mendengarkan keluhan atau lagi bercerita atau apapun itu, ayah bunda berhenti untuk melihat handphone terlebih dahulu. Seorang pasien anak pernah ditangani dalam kondisi kecanduan parah sampai terjerat judi daring dan mengalami halusinasi. Nggak bagus juga. Oke. Jadi pas kelas 3 itu, pada saat itu saya lagi emang ada kegiatan yang mungkin kurang perhatian ya. Jadi sehingga anak itu selama 2 bulan itu ngedor megang handphone aja. Dia mau dia main games atau dia nonton YouTube, TikTok atau snack video. Sehingga di dalam 2 bulan itu emosional dia itu mulai tinggi gitu. Anak saya itu ada 3 orang. Yang satu umur 8 tahun, abangnya kelas 3 SD sekarang.
Yang kedua tuh perempuan udah mau masuk SD, yang satunya tuh 2 tahun. Tiga-tiga tuh udah kecanduan handphone. Kalau misalnya saya tuh lagi bekerja di rumah gitu kan, bereskan rumah, kalau nggak dikasih tuh handphonenya berantem. Kasih tuh ibu dulu. Para orang tua disarankan mengalihkan aktivitas bermain gawai dengan kegiatan positif seperti olahraga, bermain bersama. Anak-anak bisa diikutkan ke dalam kegiatan kelompok. Hingga kini kasus anak kecanduan gawai di Aceh Tamiang masih terus bermunculan. Menurut data BPS tahun 2024, sekitar 40% anak Indonesia telah menggunakan gawai. Lebih miris lagi, sebanyak 6% diantaranya adalah anak berusia 1 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang.